Bergaya petita-petiti, sok kuasa, pelentas-pelentus sambil meremehkan nasib sebagian besar rakyat yang makin terhimpit kehidupannya. Jangan hanya pelongo-pelongo. Diancam Hercules bukan takut dan diam, malah makin keras. Hati-hati! Seingatan ya, Pak Amin Rais. Itu peringatan saya keras buat Bapak. Saya udah nggak mau lihat tangan saya berdarah lagi. Ingat itu ya. Itulah sosok Amin Rais. Halo warga, apa kabar? Saya sehat ya. Di saat banyak tokoh memilih untuk diam, Amin Rais justru muncul kembali dengan kritik jauh lebih pedas dan lebih keras terhadap penguasa. Lewat unggahan di kanal YouTube Amin Rais, Amin Rais kembali melontarkan sindiran tajam, langsung mengundang perhatian netizen Indonesia. Bahkan kali ini nada kritiknya dinilai jauh lebih berani setelah mendapat respon keras atau ancaman dari Hercules. Alih-alih mundur, Amin Rais justru kembali bicara lebih keras lagi. Dalam pernyataannya, Amin Rais juga menyinggung banyak hal, mulai dari isu moral bangsa, fenomena LGBT, kondisi politik nasional, hingga kritik tajam terhadap pengaruh Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka dalam arah pemerintahan hari ini. Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian publik adalah ketika Amin Rais menyebut kondisi bangsa sedang menuju arah yang mengkhawatirkan. Kan Pak Amin Rais menilai kepemimpinan politik semenjak era zaman Jokowi sampailah ke saat ini telah membawa kerusakan besar terhadap tatanan demokrasi dan etika bernegara. Kalimat-kalimat tajam, blak-blakan, dan tanpa basa-basi. Amin Rais juga kembali menyentil gaya politik yang menurutnya terlalu penuh pencitraan dan kegaduhan. Ia meminta Prabowo Subianto untuk menghentikan gaya joget-joget dan gebrak-gebrak meja yang selama ini menjadi sorotan publik. Yang sedang berkuasa, tolong hentikan gaya hidup suka berpesta, joget-joget terus, ya, gebrak-gebrak meja. Kalau ada yang mengkritik keras, dicap antek asing dan lain-lain, jangan begitulah ya. Menurut Amin Rais, bangsa ini membutuhkan ketenangan, kebijaksanaan, dan pastinya politik yang santun, bukan pertunjukan emosional yang terus dipertontonkan di depan rakyat. Pesan itu langsung memicu perdebatan luas di media sosial karena sebagian masyarakat menganggap Pak Amin Rais sedang menjalankan fungsi kritik sebagai tokoh senior bangsa. Tetapi sebagian lainnya menilai gaya kritiknya terlalu provokatif dan berlebihan juga. Namun, satu hal yang pasti, Pak Amin Rais kembali membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik kekuasaan. Dan yang menarik, kritik itu muncul justru setelah dirinya mendapat tekanan dan respon keras dari Hercules beberapa waktu yang lalu. Kita pun mulai melihat atau merasakan bahwa situasi politik nasional hari ini semakin memanas. Tokoh senior bicara keras, pendukung kekuasaan membalas juga dengan keras. Dan ruang publik berubah menjadi arena saling serang opini. Yang paling mengkhawatirkan sebenarnya bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana kualitas demokrasi kita sedang diuji. Karena
Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah seharusnya dijawab dengan argumentasi dan kerja nyata, bukan dengan kemarahan, bukan dengan ancaman, dan bukan dengan saling menyerang pribadi. Pak Amin Rais mungkin kontroversial, ucapan-ucapannya mungkin dianggap tajam, tetapi demokrasi memang selalu memberi ruang bagi kritik, termasuk kritik yang menyakitkan telinga penguasa. Dan hari ini rakyat sedang melihat semuanya. Apakah pemerintah dan para pendukungnya masih siap menerima kritik, ataukah kritik perlahan dianggap sebagai ancaman ataupun sebagai makar? Karena publik memang mulai lelah melihat politik yang terlalu gaduh, terlalu emosional, terlalu penuh dengan drama-drama. Rakyat hari ini menghadapi banyak persoalan nyata. Harga kebutuhan udah pasti naik, pekerjaan sulit, ekonomi menekan. Apalagi sekarang dolar udah terjun bebas. Nah, sementara di layar publik yang sering muncul justru pertengkaran elit dan saling sindir antar tokoh. Di tengah semua kegaduhan itu, Amin Rais kembali memilih berdiri di garis kritik. Entah disukai atau dibenci, ia tetap bicara. Karena sebagian orang, suara kritik adalah pengingat agar kekuasaan tidak merasa paling benar. Dan sejarah selalu menunjukkan satu hal, kekuasaan yang besar bukanlah kekuasaan yang anti kritik, tetapi kekuasaan yang mampu tetap tenang bahkan ketika sedang diserang dengan kata-kata yang paling keras. Oke warga, itu saja. Terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.